Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita kembali bertemu dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 10. Sebelum dimulai pelajaran pada hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Baiklah, kita akan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Adapun pembahasan materi pada pertemuan hari ini, yaitu Quran Surah Al-Ma'idah, surah kelima ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Adapun capaian pembelajaran, pada akhir fase E, dalam elemen Al-Quran dan Hadis, peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan Hadis tentang perintah untuk berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja, serta larangan pergaulan bebas dan zina. Dapat membaca Al-Quran dengan tartil, menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran serta hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, serta bahaya dari pergaulan bebas dan zina. Dapat menyajikan konten dan paparan tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, serta larangan pergaulan bebas dan zina. Meyakini bahwa sikap kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja, serta menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah perintah agama. Dan membiasakan sikap kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja, serta menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan lebih berhati-hati dan menjaga kehormatan diri. Tujuan pembelajaran. Ada 5 tujuan pembelajaran yang harus kita bahas. Yang pertama, peserta didik dapat membaca Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan dan Quran Surah At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja dengan tartil dan sesuai kaidah tajwid, serta terbiasa tadarus Al-Quran setiap hari. Yang kedua, peserta didik dapat menghafal Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 dan Quran Surah At-Taubah ayat 105 dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dengan fasih dan lancar. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis asbabun nusul dan tafsir Quran Surah Al-Ma'idah dan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Keempat, peserta didik dapat menganalisis manfaat dari penerapan perilaku kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, peserta didik dapat membuat dan menyajikan paparan tentang Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 dan Quran Surah At-Taubah ayat 105 dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ya baiklah, pada pertemuan pertama, ada 5 yang harus kita capai. Yang pertama, peserta didik dapat membaca Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan dengan tartil dan sesuai kaidah tajwid serta terbiasa tadarus Al-Quran setiap hari. Yang kedua, peserta didik dapat menghafal Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dengan fasih dan lancar. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis asbabun nusul dan tafsir Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis manfaat dari penerapan perilaku kompetisi dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, peserta didik dapat membuat dan menyajikan paparan tentang Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Nah, selanjutnya kita masuk pada membaca Quran Surah Al-Ma'idah surah kelima ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah
بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. Selanjutnya, mengidentifikasi hukum bacaan tajwid Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Yang pertama, lafaz wa anzalna ilaika. Hukum bacaan mad jais mufassil. Dikatakan hukum mad jais mufassil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada lafaz berbeda. Yang kedua, lafaz musaddiqul lima. Hukum bacaan idgham bila gunnah. Dikatakan idgham bila gunnah karena ada fathah tanwin bertemu dengan huruf lam. Yang ketiga, lafaz wa muhaiminan alaihi. Hukum bacaan idzar. Dikatakan hukum bacaan idzar karena ada fathah tanwin bertemu dengan ain. Yang keempat, amma ja'aka. Hukum bacaan mad wajib muttasil. Dikatakan hukum bacaan mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada lafaz yang sama. Yang kelima, ja'alna. Hukum bacaan mad tabi'i. Dikatakan hukum bacaan mad tabi'i karena ada fathah diikuti alif. Selanjutnya, terjemahan ayat Quran Surah Al-Ma'idah surah kelima, ayat 48. Kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya acuan kebenaran terhadapnya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Adapun asbabul nuzul Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Surah Al-Ma'idah termasuk golongan surah Madaniyah, yakni surah yang turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad. Menurut riwayat Imam Ahmad, surah ini turun saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menunggang unta. Bagian paha unta tersebut hampir saja patah karena sangat beratnya wahyu yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Quran Surah Al-Ma'idah ini turun berkenaan dengan peristiwa ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah SAW atas persoalan yang sedang mereka hadapi. Pada awalnya, Nabi SAW diberi dua pilihan, yakni memutuskan persoalan mereka atau mencari solusi di dalam kitab mereka masing-masing. Namun, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat sebagai petunjuk bagi Nabi Muhammad SAW atas pertanyaan ahli kitab tersebut. Selanjutnya, tafsir Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 menurut tafsir Al-Misbah. Yang pertama yaitu Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hak atau kebenaran. Yang kedua, kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya.
Yang ketiga, kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kelima, tiap-tiap umat memiliki aturan syariat yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. Dan yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu, serta membatalkan syariat sebelumnya. Dan yang ketujuh, umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu sia-sia. Ya, baiklah, selanjutnya hadis tentang berbuat kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, badiru bil a'malis solihati fasatakunu kitanun kahito'il lailil muslimi yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yumsihu kafiran yabidu dinahu bi'aradin minad dunya. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal-amal soleh, karena akan terjadi suatu bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, di mana ada seseorang yang pada waktu pagi ia beriman, tetapi pada waktu sore ia kafir. Pada waktu sore ia beriman, tetapi pada waktu pagi ia kafir. Ia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, menerapkan kebaikan dalam kompetisi. Pesan mulia yang terkandung dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 48 agar dapat berkompetisi dalam kebaikan harus kita melakukan 6M. Yang pertama yaitu kita harus mengawali dengan basmalah. Yang kedua, melakukan dengan penuh semangat. Yang ketiga, menjaga konsistensi. Yang keempat, mempelajari ilmu yang terkait. Yang kelima, membiasakan bekerja sama. Yang keenam, mengamati, meniru, dan memodifikasi. Adapun manfaat perilaku kompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, memperoleh ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadi manusia yang bermanfaat. Yang ketiga, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Yang kelima, termotivasi untuk menjadi lebih baik. Kelima, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Keenam, mempererat hubungan antar sesama. Ya, baiklah, setelah dari pemaparan materi tadi, tibalah saatnya untuk peserta didik mengerjakan tugas. Dan tugasnya yaitu menghafal Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 dengan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Dan minggu depan Ibu akan mengambil penilaian. Demikian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.